Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan membacakan kepada kita semua makalah lanjutan dari makalah Imam Ibnu Athaillah. Setelah kita membahas makalah yang pertama, sekarang kita akan lanjut membaca ke pembahasan kedua, makalah yang kedua. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka tajrid ma iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Wa iradatukal asbab ma iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Iradatuka keinginanmu, iradatuka keinginanmu at-tajrida akan bertajrid, melepas diri dari urusan duniawi, ma'a iqamatillah bersama penetapan oleh Allah, iyaka untukmu, fil asbab pada kedudukan asbab, minasyahwatil khafiyah itu merupakan dari syahwat yang tersembunyi, keinginan yang tersembunyi, syahwat, keinginan jelek yang tersembunyi. Wa iradatuka dan keinginanmu al asbab untuk berada di makom asbab, yaitu kasab, berusaha, masih bergantung pada ukuran sebab akibat. Ma'iqamatillah bersama penetapan Allah ia kepadamu fitajrid pada makom tajrid, pemurnian. Inhitatun itu merupakan pelarian anil himmatil aliyah, daripada himmah, keinginan yang luhur, yang tinggi. Jadi dalam makalah ini Imam Ibnu Athaillah memberikan kita dua posisi seorang hamba, yaitu ada posisi tajrid dan ada posisi asbab, atau boleh dibalik, posisi asbab dan posisi tajrid. Nah, dua posisi ini merupakan posisi yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menentukannya bagi seorang hamba. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan hamba itu berada di posisi asbab, kemudian dia ingin keluar dari posisi itu, ingin keluar dari posisi asbab itu menuju posisi yang tajrid, posisi yang pemurnian, posisi yang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, lantas meninggalkan usaha-usaha duniawi, maka itu merupakan keinginan atau mengikuti syahwat yang tersembunyi. Nah, ketika Allah menempatkan seorang hamba ini pada posisi tajrid, kemudian dia ingin turun ke posisi asbab, maka itu merupakan pelarian daripada himmah yang tinggi, pelarian daripada keinginan yang tinggi, yang luhur. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang dua posisi ini menurut Imam Ar-Randi yang menyarah kitab ini. Jadi yang jelas itu ada dua posisi, yang pertama posisi asbab dan posisi tajrid. Nah, al-asbabu, asbab itu yang dimaksud dengan asbab hahuna di sini, ibaratun satu ibarat, amma atas perkara ya tawassalu yang menyampaikan bihi, ibaratun satu ibarat, amma yang ibaratun satu ibarat, amma atas sesuatu ya tawassalu yang
yang bisa sampai, yang menyampaikan apa ma bihi dengan ma ila gordi kepada tujuan, ma yanalu apa yang didapatkan di dunia. Jadi asbab itu ya konsep sebab akibat yang bisa menyampaikan seseorang kepada tujuannya. Dengan usaha A saya akan mendapatkan keuntungan atau hasil A. Dengan usaha B saya akan mendapat keuntungan B. Itu namanya asbab. Jadi asbab itu kasab, usaha. Usaha yang mampu menyampaikan kita ke tujuan. Nah, itu. Wa tajridu dan tajrid ibaratun satu ibarat an adami tasyagulihi. Konsep tajrid itu ialah kebalikan dari asbab. Kalau asbab itu dia concernnya itu di usaha, berusaha untuk sampai ke tujuan. Kalau tajrid itu ialah ada mutasyagulihi bitilkal asbab, tidak sibuk dengan sebab-sebab itu. Jadi dia memang murni menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep seperti ini, tajrid ini sebetulnya sudah sejak dulu itu ada. Baik itu kita bedah dia dari pemikiran filosofi. Itu di Yunani kuno dulu ada seorang filosof yang bernama Diogenes. Diogenes ini yaitu mempraktikkan hidup murni. Konsep yang digagas itu ialah semakin engkau tidak terikat pada sesuatu yang sifatnya material, maka semakin murni hidupmu sebagai manusia. Ini kata Diogenes. Diogenes ini kalau saya tidak salah itu hidup di zaman Alexander the Great. Nah, bahkan Alexander the Great ini pernah mengatakan bahwa ketika saya tidak bisa menjadi Alexander the Great, saya itu mau menjadi Diogenes. Karena memang Diogenes ini hidupnya itu bebas. Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak terbebani oleh apa-apa. Tapi dia sebetulnya orang kaya. Orang kaya yang melepas seluruh kekayaannya itu untuk memilih hidup pemurnian ini. Pemurnian menjadi manusia seutuhnya. Tapi tentunya tidak semua orang yang bisa begini. Karena kalau semua orang begini, maka runtuhlah hukum sosial manusia itu. Sehingga memang orang-orang khususlah yang Allah tempatkan pada makom tajrid ini. Jadi memang konsep tajrid itu bukan hanya dikenalkan oleh kaidah sufi, tidak. Sejak dulu manusia itu selalu memikirkan bagaimana cara menjadi manusia yang utuh, sehingga ditempuhlah jalan-jalan yang bermacam-macam itu. Termasuk kalau dalam konsep Ibnu Athaillah ada namanya tajrid. Nah, kemudian tajrid itu adalah ada mutasyagulihi bitilkal asbab, tidak sibuk dengan sebab-sebab itu. Li ajli zalika, karena demikian itu, faman maka barang siapa aqama menempatkan hu akan man al-haqqu ta'ala oleh Allah Subhanahu wa taala bil asbabi pada makom sebab asbab wa aroda dan ingin siapa man huwa diaman al-khuruja akan keluar min hadarinya daripada asbab itu, padzalika maka demikian itu min syahwatihi lopiyah daripada syahwat keinginannya yang tersembunyi. Wa innama dan sungguhnya kanat adalah al-khuruj minha itu, dan adalah keinginan keluar daripada makom sebab itu, minas syahwati tergolong daripada syahwat, li adami wukufi karena ketidakadaan menetapnya,
ma'amuradillahi ta'ala, bersama keinginan atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihi, dengannya, dengan man. Wa iradatuhu, dan keinginannya man, huwa yaman, itu hilafu dzalik, menyalahi keinginan Allah. Jadi kenapa dia itu tergolong syahwat? Karena ketidakadaan atau ketidakinginan seorang hamba itu menetap pada posisi yang telah Allah pilihkan pada dirinya, dan keinginannya itu bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia tergolong syahwat, keinginan yang jelek namanya syahwat. Kalau himmah itu keinginan yang luhur, yang baik. Innama, sesungguhnya, kanat, adalah dia, adalah wa innama, dan innama, sesungguhnya, kanat, adalah al khafiyah, dia tergolong daripada al khafiyah, keinginan keluar daripada makom sebab ini dikatakan atau terkategori sebagai al khafiyah, yang tersembunyi, syahwat yang tersembunyi. Li'annahu, karena bahwasanya dia man, lam yaksud, tidak bermaksud, siapa man, bizalika, lam yaksud, tidak bermaksud, bizalika, yang demikian itu, naila hazin, mendapat keuntungan, ajilin, duniawi. Wa innama, dan sesungguhnya, qasada, bermaksud siapa man, bizalika, demikian itu, at-taqarruba ilallah, akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bikaunihi, dengan keadaan nyaman, ala halin hiya, atas keadaan dia, a'la bizami, yang lebih tinggi dengan prasangkaannya. Nah, jadi dia tergolong syahwat yang tersembunyi. Kalau syahwat tadi kan alasannya karena dia menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang yang tersembunyi karena niatnya untuk taqarrub ilallah itu sebetulnya adalah sesuatu yang menyalahi aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang posisinya belum sampai di situ. Nah, posisinya belum sampai di tempat itu, di posisi untuk menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena niatnya itu taqarrub ilallah, sehingga ini disebut dengan khafiyah, samar, tersembunyi, sangat tersembunyi sekali. Itu yang sangat berbahaya. Godaan setan paling berbahaya ialah ketika dia menggoda kita dengan dengan hal-hal yang berbau akhirat, tapi sesungguhnya itu adalah duniawi, begitu. Fa innahu, lakin tetapi fa innahul adab, maka sesungguhnya adab, bi adami wuqufati ma muradillahi ta'ala, dengan ketiadaan tetapnya bersama kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, min iqamatihi, daripada penetapannya seorang hamba itu, iyahu, baginya, fima, pada perkara, aqamahu, yang menempatkannya oleh Allah, fihi, padanya. Jadi niatnya untuk taqarrub ilallah itu bagus, tapi adab seorang hamba yang ingin keluar daripada posisi yang telah ditetapkan oleh Allah, itulah yang menjadikan dia itu tidak punya adab kepada Rabb. Nah, ini yang menyebabkan dia kemudian disebut al-khafiyah, syahwatul khafiyah, menginginkan keinginan yang mengikuti syahwat yang tersembunyi. Kemudian watatlu'uhu ila maqami rafi'in, dan tuntutannya atau watatlu'uhu, tuntutannya
ila maqamin rafi'in, kepada posisi yang tinggi, la yaliku bihi, tidak pantas, la yaliku, tidak pantas, bihi, baginya, dengannya, dengan seorang hamba itu, fil waktu, pada waktu itu. Nah, jadi memang kadar atau ukuran seseorang itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memaksa untuk naik ke tempat yang lebih tinggi padahal dia belum berada pada posisi itu, maka itu yang membuat seorang itu tidak beradab kepada Rob. Nah, wa alamatu iqamatihi, dan tanda-tanda penempatannya yahu, seorang hamba, fil asbab itu, fil asbab, pada makom sebab itu, ayyaduma, bahwasanya dia seorang hamba itu tetap terus menerus, lahu, baginya, zalika, demikian itu, wa antahsula, bahwasanya dia seorang hamba, wa antahsula, bahwasanya ia mendapatkan, lahu, baginya, samrot tahu, akan buahnya, wa natijatahu, dan hasilnya, wa zalika, dan demikian itu, samratuhu wa natijuhu itu, bi ayyajida anhu, dengan bahwasanya menemukan, anhu, atasnya, tusagiluhu, akan tusagilahu, akan kesibukannya, bil asbabi, dengan sebab-sebab, salamatun fi dinihi, keselamatan di dalam urusan agamanya, waqad an limat ma'ihi, dan terputus rasa tamaknya, mingguarhi, daripada selainnya, wa husni niyatihi, dan bagus niatnya, fi silaturahmi, pada menyambung silaturahmi, au i'anati fakirin, atau menolong orang-orang yang fakir, ma'damin, yang tidak berada, ila ghairi zalika, kepada selain yang demikian itu, min fawaidil mali, daripada manfaat-manfaat harta, al muta'alliqah, yang berhubungan, bidini, dengan agama. Nah, jadi tanda-tanda orang itu berada di makom sebab ialah ketika ia sudah yaduma, terus menerus berada di posisi itu dan mendapatkan keuntungan, hasil dari posisi itu. Misalkan ketika dia berusaha, hartanya itu dia manfaatkan untuk hal-hal positif lainnya, dan ketika dia itu punya punya harta, harta itu tidak membuat dia itu kemudian menginginkan atau mau tertarik terhadap milik orang lain, dan harta itu bisa dia manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Ini tanda-tandanya. Tapi saya pernah membaca hal yang paling sederhana yang disampaikan oleh Imam Ramadan Al-Buti, kalau tidak salah, ketika beliau itu menuliskan gambaran tentang orang-orang yang berada di posisi tajrid dan sebab ini dengan bahasa yang sangat sederhana. Jadi begini, kata Imam Ramadan Al-Buti itu mencontohkan kepada kita bahwa posisi tajrid itu misalkan diberikan contoh sama seperti orang yang sedang menuntut ilmu, yang ayah dan ibunya atau keluarga anak ini sudah memastikan seluruh kebutuhan duniawi anaknya untuk menuntut ilmu, dan posisi anak ini, kata Imam Ramadan Al-Buti, itu harus dia berada di posisi tajrid,
karena seluruh hidupnya itu ditanggung oleh orang tuanya. Maka ketika anak itu menuntut ilmu, maka posisinya itu berada di posisi tajrid, karena seluruhnya itu harus serahkan, atau seluruh kemampuannya itu harus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk menuntut ilmu, belajar dan sebagainya. Nah, itu contoh posisi tajrid yang paling real dan ringan yang bisa digambarkan oleh Imam Ramadan Al-Buti. Tapi ada juga yang lebih ekstrim lagi seperti Diogenes tadi, yaitu memang total menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya contoh asbab itu banyak sekali, seperti orang yang sudah menikah kemudian mau menghidupi keluarga dan sebagainya, itu memang dia harus punya usaha, punya pencaharian untuk menafkahi istri dan anaknya begitu. Nah, kemudian waman, dan barang siapa aqamahu menempatkan oleh al-haq, oleh Allah Subhanahu wa taala fi tajrid, pada maqam tajrid, wa aroda, dan ingin siapa man al-khuruja, akan keluar minhu darinya, ilal asbabi, kepada maqam sebab, fazalika, maka demikian itu, min inhitati, daripada keberlarian atau kemunduran, penurunan, min inhitati himmatihi, himmahnya, wasu'i adabihi, dan buruk adabnya, wakana, dan adalah waqifan, sesuai, ma'asyahwatihi, beserta atau sesuai dengan syahwatnya, al-jaliyati, yang tinggi. Lianna tajrida, bahasanya tajrid itu maqamun, suatu maqam, rofi'un, yang tinggi, aqama, yang menempatkan al-haq oleh Allah Ta'ala, fihi, padanya, khawasa ibadihi, akan khawas hamba-hambanya yang khusus, minal muwahhidina, daripada orang-orang yang benar-benar mengesahkan Tuhan, wal arifina, dan orang-orang yang benar-benar mengetahui akan Allah Subhanahu wa taala. Faiza, maka apabila aqamahu, menempatinya hamba itu, memposisikan al-haq oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba itu, bimaqamil khawasi, pada posisi orang-orang yang khusus, khawas, falam yanhud, maka janganlah yaitu turun atau berlari, an rutbatihim, daripada tingkatan mereka, ila manazil ahli intiqasi, kepada posisi orang-orang yang lebih rendah daripada mereka. Nah, jadi intinya makalah yang kedua ini membahas tentang dua posisi itu, posisi asbab dan posisi tajrid. Dan dua posisi ini tidak ada yang salah benar. Dua-duanya ini memang sama-sama benar. Jadi ketika kita berada di posisi tajrid, maka janganlah memilih untuk keluar dari posisi itu. Dan ketika kita berada di posisi sebab, jangan kemudian memilih untuk keluar dari posisi itu. Dan semuanya itu punya takaran tertentu. Kalau kita berada di posisi asbab, maka jangan kemudian tergesa-gesa untuk menuju Allah dengan cara menafikan seluruh urusan duniawi itu. Itu akan nanti di lanjutan kitab ini akan membuat hati orang itu tazalzal, akan bergoncang, kemudian keyakinannya itu akan berkurang. Mungkin sekian dulu saya sampaikan. Terima kasih. Sampai di sini, kita lanjutkan besok untuk melanjutkan pembacaan kitab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.